Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan kelas 11 bab 1 uji kompetensi 1. Nah, karena nanti pembahasan yang di UK1 ini terlalu panjang adik-adik, jadi saya hanya buat beberapa soal aja. Jadi kalau seandainya adik-adik pengen request ya, pengen pembahasan soal nomor berapa, silakan tulis saja di kolom komentar atau bisa tanyakan di grup pembahasan Intan Pariwara. Ini adalah grup Telegram. Oke ya, langsung aja kita bahas soal-soalnya. Nah, soal yang pertama itu adalah soal yang nomor 2. Jika titik pusat massa pada plat sebagai titik poros, besar momen gaya yang dialami plat tersebut adalah. Nah, jadi di sini ceritanya ada segitiga sama sisi yang panjang masing-masing sisinya sebesar 60 cm. Kemudian di sini ada F1 20 Newton, ada F2 ya 10 Newton dan F3 sebesar 25 Newton. Dan sekarang kita bakalan menghitung berapa tau O-nya ya, atau momen gaya di pusat massa di titik nolnya, kayak gitu. Nah, kalau untuk pusat massa itu adik-adik dia berada di tengah-tengah ya. Jadi kalau seandainya kamu tarik garis dari masing-masing sudutnya itu kayak gini dia. Atau saya zoom dulu kali ya biar enak. Ini terlalu kecil, oke. Bisa lagi nggak nih? Oke. Nah, sekarang saya akan coba buat garis ya. Nah, ini harusnya tuh garis lurus. Cuman nggak tahu deh ini garis lurus atau enggak karena agak susah sih ya buat garis lurus di sini, apalagi nggak pakai penggaris. Jadi kalau kamu mau buat, coba buatnya pakai penggaris biar rapi. Jadi titik pertemuan di antara ketiga garis ini disebut dengan titik pusat massa. Nah, yang ini nih dia titiknya. Kita anggap sebagai titik O, makanya yang ditanyain adalah tau O kayak gitu. Nah, sekarang kita bakalan menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Yang pertama kita uraikan adalah yang F1. Oh, ini nggak mau ya? Oh, mau. Yang pertama itu adalah F1 ya. Nah, cara menguraikannya adalah kamu harus buat dulu garis yang menuju ke pusat massanya. Di sini saya pakai warna biru kali ya. Nah, ke sini. Ini dibuat sebagai F1Y. F1X. Bukan Y, salah ini. F1X. Nah, kemudian yang satunya ini berarti F1Y. Nah, cara gambarnya tuh kayak mana? Kalau seandainya ada yang bingung kan, kok bisa tiba-tiba kayak gini? Caranya gini aja, kamu lihat F1-nya ini arahnya kemana? Kan dia arahnya ke kanan atas, ya enggak? Berarti yang ke arah atas itu untuk sumbu Y, yang ke arah kanan sumbu X kayak gitu. Oke ya, kemudian kita lakuin hal yang sama untuk menggambar di F2-nya. Nah, ini dia kan arahnya ke agak ke bawah ya dia ya. Berarti enaknya kita tarik dulu garis yang ke sini ya. Nah, karena kan dia arah F2-nya ke luar nih. Sehingga nanti untuk F2 X-nya itu juga keluar ke sini. F2Y-nya juga. Nah, jadi kamu gambar F2 X-nya tarik dari sini ya. Kayak gini. Nah, ini kurang lurus sih. Saya agak susah gambarnya. Ini F2X, F2X, kemudian yang ke sini namanya F2Y. Kemudian kita lanjut ke yang F3. Nah, F3 ini kan panahnya ke arah kanan ya, berarti kanan mana nih? Kanan bawah. Berarti yang di sumbu X-nya ke arah kanan, berarti kan ke sini ya. F2X, F2X,
ke arah bawah. Nah, ini berarti F2Y-nya. F2Y. Oke. Nah, jadi di sini kan setelah kita uraikan, kita bisa lihat bahwasanya terdapat masing-masing dua buah gaya pada masing-masing gaya F1, F2 dan F3-nya. Nah, tapi nggak semuanya kita pakai adik-adik. Jadi F1 ini kan ada dua nih, ada F1Y sama F1X. Kita nggak pakai dua-duanya, kita hanya pakai F atau gaya yang mengakibatkan si platnya ini berputar. Nah, jadi kamu coba praktekin atau coba dibayangin boleh deh. Misalnya ada segitiga ya, didorong ke arah sini nih, ke arah pusat masanya. Maka tidak akan berputar ya. Pokoknya kalau ada gaya yang arahnya itu menuju porosnya, maka dia tidak akan berputar. Sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya F1X kemudian F1S F1X sudah itu yang ini F2X ya, F2X dan F2X dan ini F3 ya, ini F3 nih, F3Y mana sih, ini F3Y ya. Oke. Nah, berarti F1X, F2X dan F3X itu dia tidak mengakibatkan porosnya berputar. Nah, karena nggak berputar berarti yang kita gunakan nanti hanya F2Y, F3Y dan F1X ya enggak sih, F1Y sorry. Nah, yang ini aja ya. Nah, jadi detailnya kayak gini, saya gambarin yang lebih bagus ya. Saya liatin gambar mana nih. Nah, kayak gini, ini gambar yang lebih jelasnya. Oke. Nah, jadi kan tadi udah saya jelasin ya, yang kita pakai itu cuman yang di sini aja, yang di sini, kemudian yang ini F2Y ya, sama F3Y yang di sini. Nah, makanya tetanya itu cuman ada teta yang di sini, yang di sini, yang di sebelah sini kan nggak kita pakai kan, karena tadi F3 yang di sebelah sini nggak kita pakai kayak gitu. Jadi kita menggunakan teta berdasarkan F yang digunakan. Nah, ini juga sama nih, gaya yang ini kan nggak kita pakai tadi, makanya nggak kita pakai teta yang di sebelah sini gitu. Oke ya, kita langsung aja menentukan tetanya. Nah, kalau kita lihat adik-adik, dia kan segitiga sama sisi. Nah, kalau segitiga itu dia punya sudut 180 derajat totalnya. Karena sama sisi, artinya ketiga sudutnya ini dia punya besar yang sama. Nah, besarnya adalah 60 derajat. Caranya 180 bagi 3 aja, dapatnya 60 derajat. Artinya masing-masing ketiga sudut di sini itu 60 ya. Yang di sebelah sini 60, yang di bawah sebelah sini juga 60. Nah, kalau kita lihat nih, sudut yang ini itu berseberangan dengan yang ini kan. Oke, saya hapus dulu ya. Berseberangan dengan yang ini, bukan berseberangan, bertolak belakang. Yang ini teta 1 bertolak belakang dengan yang ini. Nah, kalau dia bertolak belakang artinya dia punya besar sudut yang sama. Nah, yang ini berarti besarnya adalah 60 dibagi 2, yaitu 30 derajat. Sehingga teta 1 sudutnya adalah 30 derajat. Sama kayak yang lain nih, yang si teta 2 dan teta 3 juga kasusnya sama tadi caranya, tinggal dibagi 2 aja dari sudut yang bertolak belakang dengan dia. Nah, untuk detailnya saya tulis di sini. Setelah kita bahas mengenai sudutnya, di sini kita akan bahas mengenai jaraknya. Nah, untuk jaraknya masing-masing pusat massa atau poros ke gaya itu yang ini adik-adik. Jaraknya itu oke. Nah, jarak dari F1 cos theta 1 ke O itu sebesar RAO, kemudian yang F2 cos theta 2 itu sebesar RBO, dan F3 cos theta 3 itu sebesar RCO. Nah, karena dia berupa segitiga sama sisi, maka besar jarak ketiga
ini dia sama, RAO sama dengan RCO sama dengan RBO. Jadi kita cukup nanti ngitung salah satunya aja. Nah, di sini saya akan ngitung dari gambar yang ini adik-adik. Nah, saya bakalan pindahin ya gambarnya ke sini, ntar yang belakang ini akan saya hilangin dulu. Oke, saya gambar dulu. Ini RCO, ini U, ini C, ini D. Nah, kalau kita lihat di soal ini kan dia sisinya 60. Berarti yang di bawah ini juga 60. Nah, sementara kita hanya menggunakan CD aja yang jumlahnya separuh dari 60. Artinya panjang sisi yang di bawah adalah 30 cm. Oke. Nah, di sini sudutan di sini itu adalah 30 derajat. Sehingga nanti untuk menghitung RCO, kita bisa menggunakan persamaan dari cos theta atau cos 30 derajat sama dengan samping per miring. Nah, sampingnya itu adalah 30 cm, miringnya adalah RCO. Artinya RCO-nya itu adalah cos 30 dikali dengan 30 cm. Nah, ini saya hapus dulu ya. Sorry ya adik-adik, tulisannya tuh nggak bagus karena saya agak susah nulis pakai ininya, stylus pennya. Oke, langsung aja kita tulis. Cos 30 itu kan setengah akar 3 dikali dengan 30. Nah, 30 dibagi 2 berapa? 15 kan? Untuk menghitung RCO-nya kita bakalan gunain persamaan yang cos theta sama dengan samping dibagi miring. Berarti cos theta atau cos 30 derajat itu sama dengan sampingnya 30 cm dibagi miringnya RCO. Dengan kata lain berarti RCO-nya itu adalah 30 dibagi dengan cos 30. Dan sorry ya adik-adik, ini tulisannya bukan agak jelek sih, tapi memang jelek karena saya tuh agak susah nulis dengan stylus pennya. Oke, kita lanjut ya. Ke sini aja deh, di sana nggak muat. 30 dibagi cos 30 itu kan setengah akar 3 ya. Berarti jadinya 30 dikali 2 per akar 3. Ini per akar 3. Oh, nggak bisa. Gimana ya? Oh, di sini dia. Per akar 3 ya. Nah, ini ntar jadinya 60 per akar 3. Tinggal dirasionalkan dengan cara dikali akar 3 per akar 3. Oke, saya lanjut ke sini. Berarti 60 akar 3. Akar 3 kali akar 3 berarti 3 ya. 60 bagi 3 berarti 20. Nah, jaraknya adalah 20 akar 3 cm. Nah, karena ntar di jawabannya itu dalam satuan meter, berarti yang 20 akar 3 kamu ganti ke meter, jadinya adalah 0,2 akar 3 meter. Dibagi aja dengan 100. Oke ya, kita akan coba hitung berapa momen gaya total di titik U-nya. Nah, langsung aja masuk ke persamaan ini, F1 cos theta dikali RAO ditambah F2 cos theta 2 RBO dikurang F3 cos theta 3 RCO. Nah, tanda positif negatif ini tergantung dari pergerakan si segitiganya. Ketika dia didorong ya ke arah kanan, segitiganya dia akan berputar searah dengan jarum jam, akan ke sini kan. Nah, karena dia berputarnya searah jarum jam sehingga dia bertanda positif. Kemudian untuk yang F2 cos theta 2, dia didorong ke sini nih. Nah, ya kan, didorong ke sini dia.
sehingga dia juga akan berputar searah dengan jarum jam, makanya dia bertanda positif. Sementara kalau yang F3 cos theta 3 yang ini, dia berputar arah dorongannya itu kebalikan dari F1 cos theta 1 dan F2 cos theta 2, dia ke arah sini nih, sehingga nanti segitiganya berputar ke arah kiri, bukan ke arah kiri, ke arah berlawanan dengan perputaran arah jarum jam, sehingga dia bertanda negatif kayak gitu. Jadi dari sana ya adik-adik. Oke, langsung aja masukin data-datanya. 20 Newton F1 nya, theta 1 30, RAU nya 0,2 kali 3, F2 nya 10 ya, cos 30. Ini jarak-jaraknya 0,2 kali 3 meter. Kemudian F3 nya 25 dikali tetanya 30 ya, cos 30 dikali jaraknya 0,2 akar 3. Kemudian tinggal kamu hitung aja. Nah ini kan dia kurang detail ya, jadi atau gini deh, sejelasin di sini aja kali ya, nggak usah ditulis ulang deh. Nah jadi gini dia, kalau kita lihat di sini kan ada cos 30 0,2 akar 3 itu di setiap statementnya, di setiap posisinya kayak gitu. Ini kan ada nih, ini juga ada, dan ini juga ada. Nah karena dia ketiga-tiganya itu ada, berarti bisa kita satu ini bisa kita taruh di dalam kurung kayak gini, cos 30 0,2 kali 3, sementara yang sisanya ditaruh di dalam kurung kayak 20, 10 sama minus 25. Kemudian ini tinggal kamu hitung, dapatnya berarti kan 30 kurang 25 ya, 5 dikali cos 30 dikali dengan 0,2 akar 3. Nah cos 30 itu adalah setengah akar 3. Nah kemudian dikaliin dengan 0,2 akar 3. Nah akar 3 dikaliin dengan akar 3 itu adalah 3. Kemudian tinggal kamu hitung aja, 0,2 dibagi 2 itu berarti kan 0,1. Nah kemudian 5 dikaliin 3 itu adalah 15. 5 dikali 3 itu adalah 15 dikali 0,1 berarti 1,5 Newton meter. Nah sehingga jawabannya adalah 1,5 Newton meter. Oke ya, kita lanjut ke pembahasan ini bagian yang B, yaitu batang homogen bermasa 2 kg. Ini masanya, panjangnya adalah 1,5 meter, ini berarti L, diputar pada pusat massa. Jika sumbu putar digeser 20 cm, ini berarti D-nya diubah ke meter ya, berarti 0,2 meter. Berapakah momen inersianya? Yang ditanyain berarti berapa nilai dari y-aksennya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan teorema sumbu sejajar, yaitu y-aksen sama dengan I0 ya, tambah MD kuadrat. Nah, karena I0 nya itu adalah inersia pusat massa untuk batang homogen, sehingga kita gunakan persamaan untuk batang homogen, yaitu 1/12 ml kuadrat. Nah di sini langsung aja kita masukin angka-angkanya. Masanya 2 kg, L-nya 1,5, masanya 2 kg, dan D-nya adalah 0,2. Kemudian tinggal dihitung aja, 1,5 kuadrat 2,25. 0,2 kuadrat itu adalah 0,04. Jadi tinggal kamu hitung aja ya, dapatnya adalah 0,375. Ini 2 dikali 0,04 ya, itu adalah 0,08. Tinggal dijumlahin, dapatnya adalah 0,455 kg meter persegi.